Terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kami ingatkan pemirsa sekali lagi, mungkin pada malam hari ini Anda sedang mengalami permasalahan, Anda sedang mengalami kebingungan, Anda merasa galau pada malam hari ini, Anda bisa menceritakan permasalahan yang Anda alami saat ini juga dengan mengirimkan SMS ke nomor 0819 08174 kali 1. Ya, kita langsung ke SMS yang sudah masuk pada malam hari ini. Oh ya, sebelum kita ke SMS, kita tanya tentang pesan perubahan yang tadi. Ya, yang pasti begini, Heng. Kita akan kehilangan apa yang sesuatu yang tidak kita hargai. Seringkali kita menghargai sesuatu yang besar yang kita terima. Kalau itu indah dan besar, baru kita berpikir, wah ini luar sangat biasa. Berharga, gitu Nah, ya. sangat berharga. Tapi kadang-kadang kita sudah menerima sesuatu yang berharga, cuman karena kita sudah menerimanya menjadi sesuatu yang biasa, gitu kan. Apalagi menerimanya dengan mudah gitu ya, karena pemberian dari Tuhan, kita jadi kurang menghargai. Contohnya, jika kita tidak menghargai istri kita, maka kita akan kehilangan istri kita. Jika kita tidak menghargai anak kita akan kehilangan anak kita. Bukan kehilangan maksudnya diculik oleh orang lain. Mungkin anak kita hadir, tapi nggak ada ikatan dengan kita, nggak ada hubungan saat-saat kebersamaan itu. Nah, makanya sebagian orang berpikir ya udah anak gampang lah, istri gampang lah, pasti ngerti lah dan segala macam. Karena kurang menghargai, lebih menghargai pekerjaan daripada istri. Akhirnya apa, di rumah istri memang ada, tapi nggak ada hubungan, kita akan kehilangan di sana. Ya, silakan Bu, perubahan yang kedua. Iya, setiap kita pingin selalu ada keinginan gitu ya di dalam lubuk hati kita untuk menjadi pribadi yang kuat. Tetapi permasalahannya adalah orang berpikir untuk bisa menjadi pribadi yang kuat itu bisa diperoleh dengan cara yang instan dan gampang. Padahal sebenarnya sama seperti tubuh. Kalau kita mau punya mental yang kuat, mau punya pribadi yang kuat, sama seperti tubuh kita harus perlu ada yang namanya latihan. Tubuh kalau mau jadi kuat harus ada latihan gitu ya. Otot-otot kita supaya bisa kuat harus ada latihan otot. Nah, begitu juga sebenarnya dengan mental kita, dengan kepribadian kita. Kalau kita mau jadi seseorang yang memiliki kepribadian yang tangguh atau kuat, maka kita harus belajar untuk tidak menghindar dari permasalahan yang ada. Kalau kita memilih untuk menghindar dari permasalahan yang ada, kita akan selamanya jadi orang yang cengeng dan lemah. Tetapi kalau kita memilih untuk menghadapi permasalahan yang ada dan memilih untuk bereaksi dengan benar terhadap permasalahan itu, maka jangan heran kalau suatu saat nanti kita akan jadi pribadi yang semakin kuat dan semakin kokoh. Ya, Biasa. kita ke SMS yang sudah masuk dari 1612. Aku mau nanya nih, masih pekerjaan, gajinya cuma 1.500, soalnya mau 1.500 ringgit, dolar? Nggak disebutkan. Iya. Soalnya mau bayar anak sekolah, bayar listrik, belum lagi belanja bulanan. Mungkin gajinya terlalu minim, dia harus membayar anaknya sekolah, belum belanjaan. Ya, silakan Bu. Iya. Minim sekali. Karena ini saya rasa mungkin ada kesalahan ya kalau 1.500 mungkin ya. Per hari atau per apa sih? Karena gini, intinya kalau masalah keuangan sih memang lebih enak kalau ketemu langsung ya, biar bisa ngobrol lebih detail dan bisa tanya-tanya lebih lanjut gitu. Tapi intinya kalau dalam pengelolaan keuangan itu ada 3 prinsip, 3M, yaitu yang pertama menerima, jadi menerima, yang kedua mengelola, dan yang ketiga adalah memberi. Nah, salah satu diantaranya ada, tetapi yang lainnya tidak ada, ini tidak bisa berjalan. Atau salah satu diantaranya tidak ada, yang lainnya ada, ini juga tidak bisa berjalan gitu. Jadi seperti dalam hal memberi, kalau misalnya menurut Bapak ini, karena ini kurang jelas ya angkanya ya kalau menurut saya. Jadi kalau menurut Bapak penghasilan Bapak tidak mencukupi, Bapak harus memikirkan cara lain untuk bisa meningkatkan pendapatan Bapak ini. Menerima ya, di prinsip yang pertama menerima, Bapak harus memikirkan cara untuk bisa meningkatkan penerimaan Bapak ini dengan cara misalnya meningkatkan skill, meningkatkan kapasitas gitu. Nah, yang kedua adalah mengelola keuangan ini. Nah, ini Bapak harus bisa memisahkan mana yang merupakan kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan. Itu kunci utamanya. Dan yang ketiga, ini kita juga harus menjalankan prinsip memberi, karena apa yang ada pada kita sebenarnya itu tidak 100% milik kita gitu, tetapi ada sebagian
hak dari orang lain yang dititipkan kepada kita, jadi melalui kita gitu. Nah, jadi prinsip-prinsip ini kita harus belajar gitu Pak, harus belajar. Nah, ini karena angkanya juga, mohon maaf Bapak juga kurang jelas, dan kemudian kebutuhan-kebutuhannya juga kan lebih enak sih kalau kita bisa duduk sama-sama dan kita breakdown gitu. Terus kita juga bisa tanya-tanya juga kemungkinan-kemungkinan apa kira-kira yang bisa Bapak ambil untuk misalnya meningkatkan penghasilan Bapak. Dengan cara kita mungkin bisa cari tahu kira-kira Bapak tuh punya kegemaran di bidang apa sih, punya hobi di bidang apa, punya keahlian atau skill lain di bidang apa, misalnya seperti itu. Ya, kalau $1.500 masih nggak cukup, berarti pengelolaan Bapak harus diperbaikin, ya kan? Kalau Bapak penghasilannya anggap itu kurang 01, $15.000, berarti Bapak harus cari kerjaan lain kalau menurut saya. Meningkatkan penghasilan. Jadi kenapa kalau Bapak 15.000 Bapak pertahankan mati-matian, Bapak tidak berani terobos cari pekerjaan lain, ya Bapak akan mengalami kemiskinan terus-menerus. Tapi kalau $1.500 masih nggak cukup, ya berarti mengelolanya harus diperbaiki, gitu saja. Ya. SMS selanjutnya dari 7087. Selamat malam Pak, saya punya masalah. Saya ini sebetulnya sudah ada suami, tapi saya mencintai cowok lain. Jadi bingung katanya. Biarlah wanita yang menjawabnya. Iya, sudah punya suami tetapi masih mencintai laki-laki lain. Normal nggak sih? Biasanya sih kalau seperti ini, memang sih mungkin ngetren ya, ngetren. Jadi menurut sebagian orang, menurut sebagian orang ini dikatakan normal. Tetapi sebenarnya saya sangat percaya bahwa aturan-aturan agama dan norma-norma kesusilaan, saya sangat yakin bahwa dimanapun kita sebenarnya berhadapan dengan pertentangan dengan hal ini gitu. Semuanya menyatakan kalau ini adalah sesuatu yang salah gitu, dan ibu yang mengirim SMS juga menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang salah gitu. Nah, kenapa ibu bisa mengalami kondisi seperti ini? Ini harus dicari dulu Bu akar permasalahannya, karena akar permasalahan dari masing-masing orang ini bisa berbeda gitu. Bisa jadi karena luka batin di masa lalu, bisa jadi karena ibu merasa tidak dihargai, jadi ibu butuh pengakuan akan rasa berharga. Iya, rasa berharga, problem dalam rumah tangga bisa, atau problem dalam diri ibu sendiri juga bisa. Jadi ada begitu banyak faktor yang mungkin kita tidak bisa jelaskan secara rinci kalau melalui layar kaca gitu Bu. Tetapi ada baiknya kalau ibu berkenan, mungkin ada baiknya kita bisa ketemu, kita bisa ngobrol-ngobrol gitu. Ada baiknya mungkin kalau ibu karena perempuan sama saya ngobrolnya gitu. Karena butuh dialog gitu ya? Iya, butuh dialog. Dan saya percaya cinta itu tumbuh tidak langsung instan. Tapi kan ada komunikasi, ada kekosongan dalam hati, kemudian kita merasa cocok dengan lawan jenis ini, curhat-curhatan, dan akhirnya terjadilah hal-hal yang diinginkan. Bukan yang tidak diinginkan loh, yang diinginkan. Mungkin bisa beritahukan bahwa Nyolef memberikan pelayanan gratis cuma-cuma ya, tidak dipungut biaya. Jadi pemirsa, Anda bisa menghubungi kami, Anda bisa langsung bertemu dengan narasumber kami, Anda bisa berbincang-bincang, dan Anda bisa pasti menemukan jawaban. Iya, dan dijamin juga kerahasiaan. Oh ya, kerahasiaannya pasti dijamin. Ya, kita lanjut ke SMS yang sudah masuk dari 6234. Saya Ratu, usia 27 tahun. Saya dihamili cowok saya seorang pegawai negeri dan sudah punya istri. Akhirnya cowok saya itu tidak bisa menikahi saya dan meninggalkan saya. Hati saya sangat sedih, tolong diberikan solusinya. Terima kasih, Nyolef Batam TV. Oke, buat Ratu begini, setiap keputusan itu pasti mengandung resiko. Waktu Anda membangun hubungan dengan lawan jenis yang sudah berkeluarga, ya resiko ini seharusnya sudah Anda pikirkan sebenarnya. Yang kedua, seharusnya waktu Anda membangun hubungan dengan lawan jenis sebelum terjadi pernikahan, tidak ada hubungan seks di sana. Nah, tapi saya bukan ingin menyalah-nyalahkan di masa lalu Anda. Sekarang yang paling penting ini kan sudah terjadi. Bagaimana Anda memperbaiki hidup sekarang dan ke depan. Kalau memang Anda sudah pernah melakukan kesalahan dan hamil ya? Iya, hamil. Hamil sudah lahir belum ya? Belum ya? Belum. Nah, dan kondisi Anda sedang hamil, ya yang pertama saran saya Anda harus bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena kesalahan kita ini urusannya itu dosa itu urusannya sama Tuhan. Yang kedua, ampunilah sudah pacar Anda yang tidak bertanggung jawab. Kenapa kalau Anda tetap terus berusaha ngejar pacar Anda ini,
sama aja Anda juga tetap merusak rumah tangga orang. Iya, benar. Kemudian Anda coba berpikir ke depannya Anda mau gimana? Anda mau jadi istri kedua, ya silakan, itu pilihan Anda. Menurut saya istri kedua nggak akan pernah bahagia. Iya, dan akan Gitu terus-terus dikejar-kejar oleh rasa sakit hati itu ya sebenarnya ya. Iya, kalau istrinya cuma 2, nanti ada istri ketiga, keempat gimana? Betul, betul. Iya kan? Menuntut gimana kalau menuntut? Apa yang mau Nggak- dituntut? nggak Karena menyelesaikan juga. karena atas dasar suka sama suka. Iya kan? Misalnya pun Karena- toh menuntut untuk menceraikan istri pertama misalnya itu dikabulkan oleh pacarnya. Siapa yang bisa menutup kemungkinan bahwa 2-3 tahun ke depan akan terjadi apa? Karena apa? Coba lihat apa yang dilakukan pasangannya itu dengan dia. Apakah menutup kemungkinan kalau pasangannya saja sudah berbuat seperti itu dengan dirinya sendiri, terus kemudian di waktu-waktu yang lain tidak mengulangi hal yang sama begitu? Betul. Makanya kita harus terbuka pikiran. Buat apa kita mempertahankan laki-laki yang tidak bertanggung jawab atas keluarganya? Ngapain kita menuntut terhadap laki-laki yang seperti gitu? Dan ingat, kita sudah melakukan kesalahan. Akui kesalahan kita, belajar dari kesalahan itu, dan jangan mengulangi kesalahan yang sama. Kan gitu, belajar, jangan mudah jatuh cinta. Apalagi kita menuntut laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Orang jelas keluarganya aja ditinggalkan begitu saja, ditinggal selingkuh. Ngapain kita dengan laki-laki model seperti itu, kan gitu ya? Saya tidak meremehkan laki-laki itu, tapi mari kita lihat realita lah secara nyata gitu loh. Kalau mau pilih suami, pilihlah yang benar-benar bertanggung jawab, gitu kan ya. Kalau Anda punya problem sekarang lagi hamil, nafkah bingung dan segala macam, butuh teman, Anda bisa hubungi Bu Dita, biar lebih enak. Jangan sungkan-sungkan ya. Dan kalau mau tanya kisah nyatanya, ada Anne di sini. Anne ini juga dulu asli pemirsa gitu kan ya. Ya nanti bisa ngobrol sama Anne biar lebih enak. Ya. Ya, yang jelas mungkin masa lalu boleh buruk ya, tetapi percayalah satu hal bahwa Anda masih punya masa depan, dan masa depan Anda itu ditentukan oleh pilihan apa yang Anda ambil hari ini. Ya. Nah, keputusan ada di tangan Anda. Apakah Anda mau tetap berdiam diri dan menikmati rasa sakit yang saat ini sedang Anda alami, ataukah Anda mau berubah, Anda mau keluar dari itu semua? Mungkin sakit di awal, saya percaya pasti Anda akan merasakan sakit dan sesuatu yang gak enak di dalam kehidupan Anda. Tetapi percayalah, keputusan benar yang Anda ambil hari ini akan menentukan masa depan yang penuh dengan pengharapan di masa yang akan datang. Tetapi kalau Anda tidak pernah mau mengambil keputusan, mungkin sakit sedikit, Anda nggak mau, Anda memilih untuk menikmati saja saat ini, ya sudahlah, pasrah saja, maka saya mau kasih tahu kepada Anda bahwa Anda akan mengalami rasa sakit ini sepanjang seumur hidup Anda. Jadi ambil keputusan yang benar, saran saya itu. Dan New Life tidak akan pernah menghakimi Anda karena kami sendiri dari latar belakang dan yang latar belakangnya kurang baik sebenarnya. Tapi kami memperoleh hidup yang baru, makanya kita kasih nama cara ini New Life. Kehidupan yang baru. Ya, betul. Ya. Nanti bisa dengar kisah-kisahnya juga dari kita-kita. Ya, ketemu langsung biar lebih enak. Iya, kita dulunya juga punya masa depan yang masa lalu yang bisa dikatakan diambang kehancuran gitu. Tetapi satu hal yang kita tahu pasti, masa lalu boleh hancur, lebur, berantakan segala macam. Tetapi satu hal yang kita tahu dengan pasti bahwa kita punya masa depan yang penuh dengan harapan. Ya. Luar biasa. SMS selanjutnya dari 5028. Bagaimana caranya ya Pak untuk menjelaskan kepada istri saya bahwa saya merubah diri atas kesalahan yang saya lakukan dan dia selalu menyumpahi saya. Terima kasih. Oke. Sayangnya tidak dijelaskan kesalahan apa yang sudah pernah dilakukan, apakah judi, apakah narkoba, apakah main perempuan dan segala macam. Tapi yang jelas begini Pak, setiap kesalahan yang kita lakukan itu ada harga yang harus dibayar. Contohnya sederhana. Ada konsekuensinya. Ada konsekuensi, ada konsekuensi dan harga yang harus dibayar. Contohnya sederhana, saya membohongi istri saya. Konsekuensi yang harus saya bayar adalah saya harus meyakinkan istri saya, dan istri saya tidak langsung dalam 1 hari 1 jam langsung percaya, tidak. Mungkin butuh beberapa peristiwa yang saya benar-benar bisa meyakinkan dia, baru dia benar-benar percaya, gitu kan ya. Seorang bapak bertemu dengan saya, dulu dia hidup